Semangat pagi, luar biasa. Alhamdulillah, Ibu berharap semua, khususnya kelas 9, dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Siti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di awal bulan Januari 2021, tepatnya pada semester 2. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks diskusi yang terdapat pada bab 5. Tujuan pembelajaran dari materi tersebut: A. Identifikasi informasi teks diskusi. Identifikasi yaitu meneliti, memahami agar kita bisa mencari, menemukan informasi teks diskusi. B. Simpulan isi teks diskusi. Bagaimana kita bisa menyimpulkan isi teks diskusi. C. Struktur dan kebahasaan teks diskusi. Kita akan mengetahui struktur atau bentuk susunan teks diskusi dan juga bahasa yang digunakan dalam teks diskusi. D. Presentasi teks diskusi. Seperti apa kalian mampu menyampaikan pada orang lain tentang teks diskusi. Selanjutnya, Ibu akan membahas satu persatu dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita sebutkan. Pertama, identifikasi informasi teks diskusi, di mana bagiannya adalah 1. Pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Yang kedua, informasi teks diskusi, di mana di sini ada pendapat pro dan kontra. Maksudnya, pro setuju, kontra tidak setuju. Jadi informasi teks diskusi adalah pendapat yang setuju dan tidak setuju, pro dan kontra. Untuk selanjutnya, di sini ada pengertian tentang teks diskusi adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda, pro dan kontra. Di satu sisi mendukung dan di sisi lain tidak mendukung, atau kontra yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Ciri-ciri teks diskusi. Struktur terdiri atas isu, argumen atau alasan yang mendukung, argumen menentang atau alasan yang menentang, dan juga simpulan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua, memuat informasi yang cenderung bersifat informatif, argumentatif. Ciri ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Bagian selanjutnya tentang teks diskusi yang berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung atau pro dan pendapat menentang atau kontra. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut pendapat kontra. Pada tahap selanjutnya, tentang simpulan isi teks diskusi. Yang pertama, langkah-langkahnya
Satu, menentukan isi teks diskusi. Kedua, meringkas teks diskusi. Ketiga, baru menyimpulkan isi teks diskusi. Langkah-langkah meringkas dari penjelasan sebelumnya, yaitu dengan membaca teks diskusi terlebih dahulu, lalu menentukan gagasan pokok atau gagasan utama inti dari tiap paragraf. Yang terakhir, merangkai gagasan pokok tersebut dari tiap paragraf. Oke, selanjutnya setelah langkah-langkah menemukan isi, meringkas, selanjutnya langkah-langkah menyimpulkan isi teks diskusi. Yang pertama, membaca terlebih dahulu teks diskusi, lalu mencatat isi pokok atau isi yang penting dari teks diskusi. Selanjutnya, menyusun isi pokok tersebut menjadi gagasan-gagasan pokok. Tiba pada bagian C, yaitu struktur dan kebahasaan teks diskusi. Struktur teks diskusi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu susunan bentuk dari teks diskusi tersebut. Juga kaidah kebahasaan teks diskusi adalah seperti apa aturan bahasa yang digunakan dalam teks diskusi. Berikutnya penjelasan tentang struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri dari isu, argumen pro, argumen kontra, dan juga simpulan. Pada tahap kaidah kebahasaan teks diskusi, ada kalimat argumentatif atau kalimat yang bersifat alasan. Ada juga kata kajian, di mana merupakan kata khusus karena hanya sebagian orang yang memahami arti kata kajian tersebut. Selanjutnya kata populer, kata umum yang sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan antara dua kalimat, contoh, dan, atau, tetapi, dan lain sebagainya. Tujuan terakhir dari materi teks diskusi adalah presentasi teks diskusi, yaitu menyusun teks diskusi, lalu menyunting teks diskusi, dan selanjutnya menyajikan teks diskusi. Langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama, menulis paragraf pendahuluan. Yang kedua, menulis paragraf pendapat mendukung atau pro. Yang ketiga, menulis paragraf pendapat menolak atau kontra. Terakhir, baru menulis simpulan. Akhir dari pertemuan kali ini yaitu aspek penyuntingan atau aspek yang melakukan
pengoreksian, perbaikan atau pengeditan terhadap aspek struktur dan juga aspek kebahasaan dari teks diskusi.